Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kue lumpur labu kuning super lembut guys. Ada yang suka nggak nih? Yang ini dijamin enak banget dan anti gagal ya. Tuh tampilannya juga cantik banget. Pastinya cocok untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Wow, amazing. Oke, yang penasaran yuk langsung saja diikuti videonya hingga selesai. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 700 gram atau sekitar 3 potong besar labu kuning yang belum dikupas seperti ini. Kupas labu dan potong-potong kasar seperti ini. Setelah dicuci bersih, selanjutnya kukus labu hingga matang. Dan setelah dikukus sekitar 15 menit, ini dia hasilnya. Labu kuning sudah matang. Berikutnya, haluskan labu hingga benar-benar lumat seperti ini. Untuk cara menghaluskannya ini sesuai selera saja ya. Bisa dicoper atau dicacah lembut seperti ini. Atau bisa juga ditempatkan di wadah plastik begini, kemudian dibejek-bejek. Hingga lumat seperti ini. By the way, pastikan berat labu setelah dikukus dan dilumat itu adalah sekitar 500 gram. Oke, sisihkan. Berikutnya, siapkan juga larutan santan. Cara membuatnya yaitu tuangkan 65 ml atau sekitar 1 sachet santan instan kental. Kemudian tambahkan air putih hingga volume 600 ml. Nah, seperti ini ya. Lalu, agar hasil kue lumpurnya itu tidak mudah basi, larutan santannya ini dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih. Jangan lupa tambahkan juga 1/4 sendok teh garam halus. Kemudian 1 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul. Masak dengan menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk hingga mendidih. Setelah mendidih, agar larutan santannya itu benar-benar tanak, ini lanjut dimasak sekitar 5 menit sambil diaduk. Jika santannya dimasak hingga tanak, maka kue lumpurnya itu nantinya bisa lebih awet lama dan tidak mudah basi. Catat. Oke, angkat dan tuangkan ke dalam wadah tahan panas. Pastikan total volume akhir yang dihasilkan adalah 500 ml. Lalu diamkan hingga dingin. Berikutnya siapkan juga 100 gram margarin atau mentega. Lelehkan margarin atau mentega dengan cara dipanaskan di atas api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah, ketika sudah matang 80% begini, segera matikan kompor dan lanjut diaduk hingga meleleh sempurna. Jadi pastikan margarin atau menteganya ini dimasak asal meleleh saja ya. Agar hasil kuenya itu bisa cantik dan tidak rawan seret di tenggorokan saat dimakan. Catat. Oke, sisihkan. Jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Pertama, siapkan bahan adonan basah yaitu ada 180 sampai dengan 200 gram gula pasir sesuai selera. 3 butir telur utuh. Setengah sendok teh atau sekitar 1 sachet vanili bubuk. Kocok asal sampai rata saja ya. Durasinya itu sekitar 2 menit. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, tambahkan labu yang dilumatkan tadi dan 250 gram tepung terigu protein sedang sambil dimasukkan secara bertahap dan bergantian.
masukkan sambil diaduk hingga tercampur rata. Nah, berikutnya tinggal bahan cairnya ya guys, yaitu ada 500 ml larutan santan yang sudah dingin tadi. Aduk asal sampai tercampur rata. Terakhir, masukkan margarin atau mentega yang sudah dilelehkan. Aduk rata hingga adonan tidak bergerindil. Jika perlu, saring seperti ini. Sambil ditekan-tekan agar semua bongkahan labunya itu bisa lumat dan lembut. Nah, ini dia hasilnya. Oh, kelihatan lembutnya kan ya? Jadi sebenarnya walau tanpa dimixer juga adonannya ini bisa lembut dan bebas berkerindil. Berikutnya siapkan juga sekitar 24 buah kismis atau kira-kira itu cukup sekitar 10 gram. Nah, jika adonan kue lumpur dan kismisnya itu sudah siap, selanjutnya waktunya dicetak dan dipanggang. Siapkan cetakan kue lumpur dengan ukuran sesuai selera. Jika menggunakan cetakan besar ini, diameter per lubangnya itu sekitar 8 cm ya. Sementara untuk cetakan kecil ini, diameter per lubangnya itu adalah sekitar 6 cm. Oke, panaskan cetakan. Jangan lupa tempatkan secukupnya adonan ke dalam wadah bermulut lancip agar nantinya itu jadi lebih mudah dituang. Setelah cetakan panas, kecilkan api kompor dan tuang adonan. Pastikan adonan dituang hingga 3/4 bagian cetakan saja. Setelah itu tutup dan masak dengan menggunakan api kecil sekitar 4 menit hingga setengah matang. Setelah setengah matang, jika suka kita bisa menambahkan topping kismisnya seperti ini. Oke, tutup kembali. Dan masak dengan menggunakan api kecil hingga matang. Total durasi memasak kue lumpur ini adalah sekitar 12 sampai dengan 15 menit tergantung panas kompor masing-masing. Setelah matang, buka tutupnya. Nah, ini dia hasilnya. By the way, saat memanggang kue lumpur, jika permukaan kuenya itu sudah terlihat kering dan ketika disentuh tangan begini sudah tidak menempel, artinya kue lumpur sudah matang. Oke, kemudian angkat. Tuh, lumayan cantik kan ya? Masya Allah. Jangan berinding-berinding temen deneng yuk. Wah, kena iya lah, ayo banget gandeh. Temenan ngalang-ngalai nonton gue lah. John. Yang jelas, asal adonannya itu halus, kemudian telurnya itu dikocok asal sampai rata saja, dan memasaknya juga cukup dengan api kecil. Insya Allah hasil kue lumpur itu bisa mulus, cantik, dan anti gosong. Catat. Oke, cetak sisanya hingga habis. Dan untuk kali ini kue lumpur labu kuningnya itu saya biarkan polosan alias tanpa topping kismis gitu. Karena nantinya ini akan saya hias dengan edible stem.
Oh, cantik banget dan kelihatan lembutnya ya. Nah, ini dia guys. Kue lumpur labu kuning sudah jadi. By the way, kue lumpur ini jika dicetak dengan diameter 8 cm, satu resep itu bisa jadi sekitar 22 sampai dengan 24 buah, tergantung dengan takaran adonan yang dituangkan. Nah, untuk yang polosan ini jika sudah dingin, kita bisa menghias bagian atasnya dengan menempelkan edible stem seperti ini. Tuh, untuk motifnya juga sangat beragam, jadi silahkan dipilih sesuai selera. Oke, cara menempelnya setelah kue dingin, basahi permukaan kue lumpur dengan cara dikuas menggunakan sedikit air matang seperti ini. Kemudian tempelkan potongan edible stem yang sudah digunting rapi seperti ini. Tekan-tekan dengan menggunakan jari bersih dan kering. Jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Aku suka. Nah, ini dia guys. Kue lumpur super cantik siap dikemas dan disantap. Jika sudah dikemas rapat begini, karena santannya itu sudah dimasak tanak, maka jika disimpan di suhu ruang itu bisa tahan hingga 2 hari. Sementara jika disimpan di kulkas, pastinya bisa lebih awet lagi ya, yaitu bisa awet enak hingga 3 sampai dengan 4 hari. Catat. By the way, ini saya bikin satu resep lagi ya guys. Hasilnya itu lebih banyak dan melimpah. Karena ini memang saya menggunakan cetakan kue lumpur dengan diameter yang lebih kecil. Jika kue lumpur dicetak dengan diameter 6 cm, maka per satu resep itu bisa menghasilkan sekitar 36 sampai dengan 44 buah tergantung dengan tinggi rendahnya adonan yang dituangkan. Untuk prosedurnya itu masih sama, adonan dituang dan jika suka bisa kita gambar motif dengan adonan hijau pandan seperti ini. Untuk warna hijau pandan ini cara membuatnya itu cukup mudah, yaitu dengan cara mengambil sedikit adonan kue lumpur, kemudian warnai dengan sedikit pasta hijau pandan dan selanjutnya tinggal dimasukkan ke dalam piping bag, kemudian tinggal digunakan untuk menghias dengan cara dituangkan sedikit di tengah seperti ini. Kemudian bentuk motif bunga dengan cara digaris menggunakan tusuk sate seperti ini. Lalu masak hingga matang. Nah, ini dia hasilnya. Cetak sisanya hingga habis. Selain warna hijau, kita juga bisa menggunakan motif bunga warna coklat sesuai selera ya. Untuk cara membuat motif warna coklat ini, tutorialnya itu sudah saya bagikan di video sebelumnya. Link silahkan cek di deskripsi video ini. Oke guys, ini dia hasilnya. Kue lumpur versi mini yang super cantik dan lembut sudah jadi. Jika dibuat kecil-kecil begini, jika dijadikan ide bisnis, untuk harga jualnya itu juga bisa lebih terjangkau, yaitu di kisaran 1.000 sampai dengan 1.500 rupiah per satu buah. Oh, wow, amazing. Cuma jika ditempel edible stem begini, harga jualnya itu jadi lebih mahal ya guys. Karena untuk edible stem itu sendiri, harga per satu bijinya itu adalah sekitar 2.500 rupiah. Jadi emang lumayan mahal guys. By the way, saat memasak kue lumpur ini sebaiknya masak dengan menggunakan api kecil saja. Karena jika apinya itu terlalu besar sedikit saja, maka hasil kue lumpurnya itu jadi rawan gosong dan kacau seperti ini.
Lah, Cado, kabari wae iki ya sih. Can, wis pada blonyet kabeh ora karuan kaya iki ya setane ireng pisan, Can. Wah, genine kegedean sih. Jadi ketika apinya itu terlalu besar, maka selain pantat kue lumpurnya itu jadi gosong, ternyata juga di bagian dalam kue lumpurnya itu cenderung masih blonyok alias belum matang. Catat. Agar lebih praktis, untuk labu kuning yang sudah dikukus ini setelah dingin itu bisa langsung dicampur sekaligus dengan larutan santannya ya. Kemudian blender hingga halus. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, untuk cara pembuatannya itu tetap sama. Telur dan gulanya itu harus dikocok sebentar secara terpisah agar tidak rawan bergelembung. Dan untuk adonannya ini juga masih tetap harus disaring agar hasilnya itu bisa lembut maksimal dan mulus. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat kue lumpur labu kuning ala dahasan video. Semoga bermanfaat. Dan bagi para pejuang keluarga yang menggunakan resep ini untuk ide jualan, semoga dilancarkan ya, diberi kemudahan untuk usaha. Amin, dilimpahi rezeki barokah dan turah-turah. Amin, tetap semangat dan selalu berusaha. Insya Allah semoga bisa sukses dunia dan akhirat. Amin. Okay, I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.